Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, Memahami Alkitab lucu tapi benar. Lucu tapi benar. Saudara-saudara, saya kalau dengar para pendeta, para romo mengajarkan tentang Alkitab, saya itu geli, ketawa, menggelikan begitu. Apa yang dikotbahkan oleh para pendeta dan romo di luar sana itu betul-betul menggelikan, ya. Termasuk misalnya terutama ya pendeta-pendeta dari karismatik, terutama karismatik, kemudian dari Katolik dan dari Protestan. Lah pendeta kan ya cuman itu toh Pak, ya. Pendeta Roma juga cuman itu. Oke, saya kasih cara petunjuk ya. Memahami Alkitab lucu tapi benar. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Coba diganti. Pada mulanya adalah Yesus, ya. Yesus bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus itu adalah Yesus. Lucu nggak? Lucu tapi benar, saudara. Ya, firman dan Allah itu ya memang Yesus itu. Ya, itu firman adalah Allah, ya toh. Namanya Yesus, sudah punya nama Yesus. Soal Anda belum tahu, pada mulanya adalah Yesus, Yesus bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus adalah Yesus. Lucu. Tapi kami belum tahu Pak, kok itu bisa Yesus, itu urusan lain. Nanti ada penjelasan. Ya, karena Anda pun tidak akan ngerti kalau kita jelasin tentang Roma 16 ayat 25 sampai 27. Kalian juga nggak akan nyampe. Ya, jadi Yohanes 1 ayat 1 baca saja. Pada mulanya adalah Yesus, Yesus bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus adalah Yesus. Lucu tapi benar. Kejadian pasal 1 contoh lain ya. Pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Roh Yesus melayang-layang di Samudra Raya, di atas Samudra Raya, kegelapan Samudra Raya. Terus ayat 3, berfirmanlah Yesus. Itu sepertinya lucu tapi benar. Ya. Pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi belum berbentuk dan roh Yesus melayang-layang, lalu berfirmanlah Yesus. Itu benar semua itu. Walaupun menurut Anda lucu Pak, justru itu ketika Anda memahami salah, itu saya ketawa ngakak, setan juga. Gara-gara Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, lalu kamu pikir esensi Allah Tritunggal, betul nggak? Setan ngakak, bedes ketawa. Contoh lain, Yohanes 17 ayat 3, ya. Yesuslah satu-satunya Allah yang benar, dan engkau yang sudah mengutus Yesus. Loh, kok lucu? Yesus Allah yang benar, Yesus mengutus Yesus, itu benar. Walaupun menurut kalian lucu, tapi itu benar. Sama lucunya ketika kamu membaca engkaulah Allah yang benar, engkaulah satu-satunya Allah yang benar yang telah mengutus Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu Anda pikir itu dua pribadi berbeda. Ya. Yang mengutus dengan yang diutus beda katanya. Nah itu lucu, sama lucunya ketika saya mendengar Anda baca kayak gitu. Lalu pemahaman Anda yang mengutus itu adalah bukan Yesus, yang diutus Yesus, itu dua pribadi berbeda. Itu sama lucunya dengan ketika kita membaca Yohanes 17 ayat 3, Yesuslah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nanti penjelasannya gimana Pak? Ya penjelasannya Yohanes 12 ayat 45. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Anda belum paham ini ya nggak apa-apa. Tapi yang lucu tadi ya akan menjadi benar, dan itu memang benar. Ya. Clear? Terus misalnya contoh lain yang agak sulit adalah misalnya
Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, Yesus itu roh. Ya nggak apa-apa tulis begitu. Memang Yesus itu roh kok. Ya, siapa menyembah Yesus harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sepertinya lucu ya, lucu. Tapi itu benar Yohanes 4 ayat 24. Contoh lain misalnya Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Berarti jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Yesus, ya. Percayalah juga kepada aku. Lura klop toh. Berarti Yesus Allah dong, ya. Tapi waktu itu Yesus sedang jadi manusia, ya. Jadi ada beda ya, kalau manusia itu kan fisik, sementara kalau Allah itu roh. Tapi Yesus itu di situ udah ngomong gitu, nanti aku itu Allah. Ya, dan banyak ayat-ayat lain, silahkan ya, Anda boleh ganti kata Allah itu dengan Yesus, kata Tuhan dengan Yesus, kata Roh Kudus dengan Yesus, ya. Baptiskanlah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Matius 28 ayat 19 ya. Itu boleh Anda ganti ya, dan baptiskanlah dalam nama Yesus dan Yesus dan Yesus. Bener, sepertinya lucu ya. Sepertinya lucu, tapi nanti semua ayat begitu ya. Semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Bener itu. Ya, walaupun kelihatannya lucu, saya itu kan hanya menjembatani kalian yang para pendeta, para romo yang memang pikiran tumpul di dalam 2 Korintus 3 ayat 14, karena selubung itu belum dibuka. Satu-satunya yang bisa buka cuman Yesus. Anda menolak Yesus Allah. Jadi mustahil kalian paham. Tak kasih contoh yang lucu-lucuan, ya toh, memahami Alkitab lucu tapi bener. Ya. Contoh lain di mana ya? Doa Bapa kami misalnya, yang kalian sebut doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Bapa kami ganti aja dengan Yesus. Yesus yang di surga, dikuduskanlah namamu, betul dong ya. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Yesus ya toh. Jadilah kehendak Yesus, ya. Kok seperti lucu Pak? Lucu tapi bener itu, ya. Contoh lain misalnya di mana ya? Kasih karunia dari Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya ganti aja, kasih karunia dari Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus ganti juga dengan Yesus. Bener semua itu. Bener, tapi kan lucu Pak. Itu dia, karena saya itu bagaimana ingin memberitahu kepada kalian para pendeta dan romo yang memang pikirannya tumpul. Ya, karena 2 Korintus 3 ayat 14, pikiranmu tumpul karena selubung itu belum dibuka. Siapa yang bisa membuka? Yesus. Ya, itu sama dengan Lukas 24 ayat 45. Ya, Anda akan ketemu lucu-lucu gitu ya. Jadi lucu Pak, lucu tapi benar. Ya, berarti semua itu Yesus betul. Nanti kalau Anda ketemu di perjanjian lama ada Yahweh, Tuhan Guru Besar, semua ganti aja dengan Yesus. Udah beres. Ketemu akulah Tuhan, Allah Israel, gantilah dengan akulah Yesus gitu. Yesus Allahnya orang Israel, benar semua itu. Simpel toh, simpel, karena semua Alkitab itu menulis tentang Yesus, nggak ada yang lain. Jadi baik Allah, Tuhan, Yahweh, YHWH ya toh. Itu semua Yesus. Alfa Omega ya, semua Yesus. Clear? Ya, lucu ya, lucu ya toh. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Yesus, Yesus bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus adalah Yesus. Lalu Yesus menjadi manusia, namanya Yesus. Lucu Pak, lucu tapi bener. Ya, kan saya mengajari Anda. Kenapa Pak? Jadi ngajarin gitu karena para romo, para pendeta pikirannya tumpul, selubung belum dibuka. 2 Korintus 3 ayat 14. Yang bisa membuka adalah Yesus. Kenapa saya ngasih tahu gini? Karena kalian para pendeta, para romo tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Beda dengan HTD, ya. Kristen sejati, murni dan konsekuen, ya.
Ya. Clear? Ya. Jadi itu ya, memahami Alkitab lucu tapi benar. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara biar ngerti kebenaran Alkitabiah. Demikian pula yang mau dibaptis, silakan hari Minggu di Cibubur. Di cabang-cabang daerah juga ada. Tanggal 5 dan 6 saya ada di Yogyakarta dengan tim debat Allah Esa Yesus Kristus. Tim debat akan ada di Jogja untuk ya berdialog lah. Kalau sama Allah Esa Yesus Kristus GAE itu nggak ada debat, ya. Pertanyaanmu itu 1 menit selesai. You know. Tanya 5 pertanyaan, 5 tema, ya udah 5 menit. Ya, ya begitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.